Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rusyanti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, ekonomi kreatif ini menjadi isu dan sasaran yang luar biasa, juga perhatian dari masyarakat. Ini juga menyangkut tidak hanya geliat ekonominya yang ternyata ini jasa, ini luar biasa masuk di dalam ekonomi kreatif ini. Selain itu juga beberapa hal yang memang menjadi perhatian, bahkan ada kementerian yang pariwisata itu digabungkan juga dengan ekonomi kreatif, itu juga memperhatikan terkait hal ini, perkembangan di daerah, lokal kontennya atau kearifan lokalnya itu juga sangat diperhatikan. Dan malam ini pemirsa Duta TV, di studio Duta TV telah hadir Ketua Gekraf DPW Kalsel, Bang Andi Fitri, dan juga ada Bang M. Ervani, Ketua Bidang Hukum Advokasi Hak Kekayaan Intelektual juga dari DPW Gekraf. Kita akan menyapa dulu, selamat malam Bang Andi dan Bang Ervani. Ini menarik ya, Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif. Ini kayaknya banyak sekali nih badan-badan, bidang-bidang atau organisasi yang concern juga memperhatikan ekonomi kreatif. Nah, dalam Gekraf sendiri mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebetulnya positioning Gekraf, Bang Andi? Ya, terima kasih ini Bu, kesempatan kita ini untuk sosialisasi ke publik terkait Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional yang memang ini dibentuk langsung, diinisiator langsung oleh Pak Menteri Sandiaga Uno bersama Ketua DPP Gekraf sekarang, Kawendra Lukistian. Ini terbentuk sekitar 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Nah, kami untuk DPW Gekraf Kalsel ini usianya baru sekitar hampir 3 bulan lah. Oh, belum setahun, baru saja. Jadi kita 24 Juli kemarin 2022 kita pelantikan di Atadin Hotel Banjarmasin. Jadi kita mendapat amanah dari DPP untuk pembentukan pertama ini di Kalsel untuk Gekraf. Nah, setelah ini kami nanti akan pembentukan DPC 13 kabupaten. Artinya berjenjang kabupaten kota juga. Kota. Nah, ketika kami Gekraf ini hadir, ketika di sini kita melihat bahwa banyak sekali organisasi yang boleh dikatakan hampir serupa. Nah, disitulah kami coba sasaran dan irisannya sama gitu ya. Betul. Jadi kami coba mengkaji di mana sih seperti Ibu sampaikan tadi positioning Gekraf ini. Nah, apa sih yang akhirnya publik ini tertarik dengan Gekraf gitu ya. Nah, jadi di sini kita coba sama teman-teman. Jadi komposisi kita memang satu yang memang kawan-kawan di sini pelaku ekonomi kreatif, terus juga ada kawan-kawan akademisi juga. Jadi memang kita mengkaji betul kemana sih nanti arah Gekraf ke depan. Nah, di sini kita melihat bahwa kita penting ketika kita bicara ekonomi kreatif ini adalah hilirnya tentunya juga tidak lepas dari turisme ya, pariwisata. Nah, kita melihat juga mengcombine dua ini. Jadi positioning Gekraf ini kita lebih coba mendorong apa? Dari segi marketingnya nanti ke depan. Nah, tentunya produk-produk ekonomi kreatif ini dengan inovasi kreasinya di publik ini tentunya perlu market kan. Nah, di sini Gekraf coba hadir. Nah, di sini kami coba mengusung 3 agenda besar utama kami. Gekraf Kalsel ini kolaborasi kreatif, kemudian tradisional budaya, dan terakhir digitalisasi. Nah, dari kita melihat dengan perkembangan hal ini secara digital, ini yang memang menjadi kekhususan kami. Baik, kolaborasi kreatif ini menjadi menarik karena memang sekarang di era ini memang eranya kolaborasi, tidak mungkin juga jalan sendiri-sendiri. Kita tahu bahwa Gekraf ini diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata, dalam hal ini Mas Menterinya ada Bang Sandiaga Uno. Tetapi satu sisi di kementerian sendiri secara terstruktur itu memang ada bidang ekonomi kreatif. Nah, ini supaya tidak berbagi atau berbenturan di lapangan, bagaimana bersinerginya? Jadi posisi kami masuk mungkin di daerah ya. Di daerah kan ada dinas-dinas terkait dengan pengampu, di mana di dalamnya juga mengemban ekonomi kreatif, ada juga badan-badannya dan sebagainya. Itu bagaimana agar tidak terjadi bentrokan di dalam kontribusinya? Ya, jadi memang kita hadir ini sebenarnya kita sifatnya sosial ya Bu ya, di luar birokrasinya. Memang kebetulan itu tadi inisiatornya Mas Menteri. Nah, cuman kita ini bergerak ini di masyarakat, kita coba
kolaborasi dengan kawan-kawan asosiasi yang lain, dan memang kawan-kawan asosiasi juga ya sebagian juga terlibat di kepengurusan kita. Oke. Nah, jadi memang Asosiasi yang dia bergerak di bidang kreatif ya juga. kreatif juga Oke. ada tergabung di kita, termasuk yang tourism juga gabung di kita. Jadi memang kita tidak mungkin mengembangkan ini, mengangkat ini sendiri kan. Kita memang harus apa sih yang menjadi case hari ini di lapangan. Nah, ini coba kita komunikasi ke teman-teman ya, biar kita lebih bagaimana sih gerakan kami ini biar lebih efektif. Nah, jangan sampai kan kami ini ya tadi kita berbenturan dengan yang lain. Baik. Nah, ini Bu. Ini menarik karena kalau yang lain itu himpunan, badan dan lain sebagainya. Ini gerakan. Ya. Itu kan kalau dilihat dari katanya adalah kata aktif ya, gerakan. Mungkin Mas Ervani bisa bantu jawab. Gerakan apa bedanya dengan gerakan ini harus aktif dan berarti harus cepat gitu loh. Ini nih mungkin bisa dijelaskan ke kita. Baik Bu, menambahkan ketua tadi ya. Konsepnya gerakan itu kita kolaborasi besar Bu, dengan satu agenda ya. Oke. Ketua sudah menggarisbawahi tadi 3 pilar tadi, kemudian kolaborasi besarnya kita sebut dengan ABGCM Bu. Oke. Pertama adalah akademisi, ya. Ketua tim Gekrap sudah sowan berkunjung ke Rektor Universitas Tamu Mangkurat, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dalam waktu dekat, dan juga UIN Antasari. Jadi kolaborasi dengan akademisi universitas itu besar sekali. Dan kemudian ABG tadi B-nya pembisnis pelaku usaha aircraft di 17 sektor ya. Kemudian G-nya government. Kita sudah berkomunikasi ya dengan ketua, bekerja sama ya. Dengan beberapa kota di kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kemudian C-nya komunitas ya. Kita juga komunitas juga masuk. Kemudian media ya, termasuk juga media. Jadi gerakan itu seperti itu Bu. Jadi seperti yang Bu Diana bilang tadi, bahwa tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri dalam rangka untuk mengangkat ekonomi kreatif lokal ke nasional. Kita perlu gerakan besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan. Oke. Baik, dari totali tadi ada 3 besar yang menjadi rencana kerja, yaitu tadi kolaborasi dengan yang sejenis pastinya dan juga dengan kemitraannya. Lalu tadi yang kedua tuh ada, yang ketiga kan digitalisasi ya. Oke, baik. Ini memang eranya saat ini, eranya. Nah, bagaimana memilah agar itu tadi yang saya belum mendapat jawaban adalah agar tidak berbenturan dengan program-program lain yang sejenis. Itu seperti apa, Pak? Jadi kita mendapat mandat oleh DPP itu bulan Ramadan tahun 2002 tadi. Jadi pasca kita mendapat mandat itu kita langsung bergerak. Walaupun kita belum pelantikan. Nah, ini namanya ada yang sudah dilakukan. Ya, jadi namanya kita gerakan. Jadi kami ketika pelantikan kemarin kita berangkat bukan dengan akan, tapi yang sudah kita laksanakan. Nah, jadi kemarin kita coba berdorong, kita buat video pariwisata. Kita adakan dengan teman-teman susur sungai sambil kita melihat kita mengunjungi para pelaku ekonomi kreatif. Nah, ini yang memang yang coba kita dorong ke depan, bahwa mereka yang bergelut di ekonomi kreatif ini bisa menjadi bagian dalam sebuah paket tourism. Nah, kemarin kami coba mengunjungi beberapa pelaku aircraft di sekitar Masjid Sultan Syuriansyah, sekitar makam Syuriansyah, sampai juga kami mengunjungi pembuatan kapal di Pulau Suwangi. Nah, ini kan menarik. Kadang orang cuman melihat kapalnya, tapi kadang belum tentu melihat bagaimana prosesnya. Nah, ini ke depan bisa kita dorong menjadi sebuah daya tarik untuk tourism. Nah, terus kami pasca itu pun kami terus bergerak karena kita ke depan ini mendorong kolaborasi. Jadi kemarin kami baru saja kami rapat kerja. Ini sebelum rapat kerja kami coba ada audiensi dengan beberapa stakeholder kami. Nah, kita harapkan nanti di sana itu tadi kata Ibu, jangan sampai nanti ada benturan. Kita kolaborasi nanti di sana, mereka punya program tentang aircraft, Gekrap punya potensi apa yang bisa didorong ke mereka sama-sama. Dalam catatan kami, Indonesia kelemahannya adalah egosentral, egosentris yang masing-masing. Kalau pemerintah juga kadang-kadang
wilayah yang menjadi egosentris, kabupaten A, kabupaten B, oh ini punya saya, ini padahal mungkin beririsan dan jika bersama menjadi besar, termasuk juga organisasi egosentris. Ini Indonesia sangat terkenal itu sehingga justru dengan bermunculan begitu banyak menjadi lambat. Nah ini kita tidak berharap karena Anda semua adalah anak muda, pastinya tidak diharapkan seperti itu, hanya ada kepentingan-kepentingan egosentris lalu jadi menghambat begitu. Nah yang ingin kita tanyakan adalah siapa saja yang duduk di G-Craps dan keanggotaannya seperti apa, antusias dari masyarakat juga seperti apa terhadap keanggotaan. Jadi kita kembali ketika kami mendapat amanah kemarin kami ada sekitar 10 orang itu dimandatkan dari pusat. Kemarin kita terus bergerak berkomunikasi penunjukan dengan atau penunjukan. Jadi kita dari pusat kemarin terus berkomunikasi dengan teman-teman yang memang satu hari ini yang duduk di kepengurusan adalah mereka yang satu memang kompetensi. Kedua mereka punya networking. Karena dari sini nanti mereka yang akan membesarkan G-Crab. Lewat mereka dengan komunitas-komunitas mereka, dengan networking mereka. Dan memang hari ini kami fokus branding dulu nih karena tanpa branding ini sendiri tidak mungkin nanti orang bertanya-tanya apa ini G-Crab. Nah termasuk hari ini merupakan momen kami untuk sosialisasi ke publik. Nah jadi kami rangkul kawan-kawan akademisi juga jadi secara program. Jadi kita ada kajian yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan program-program kita. Nah terus di sini pun kita sepakat saya sebagai leader di sini saya mendorong ini bottom up. Jadi apa sih menjadi aspirasi kawan-kawan? Jadi kawan-kawan dengan hari ini tentunya di masing-masing komunitas G-Crab ini banyak persoalan-persoalan. Itu yang dibedah. Ini yang dibedah. Totalnya sudah berapa anggota? Kita ada sekitar kalau di kepengurusan ini ada sekitar 60 orang. Lumayan besar. Iya, keanggotaan itu sudah ada sekitar 150 dalam pendataan kita. Dan tersebar sekalsel. Baik, 60 untuk sebuah gerakan dan organisasi rasanya menjadi besar ya. Tetapi kalau itu juga merangkap anggota nanti kita akan bedah apakah gerbong yang kita lihat besar itu juga cukup efektif untuk bergerak seperti namanya atau justru hanya akan berkutat dengan keorganisasian. Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis. Pemirsa, niat baik untuk berkontribusi terhadap negeri, termasuk juga terhadap Banua kita tercinta, pastinya harus kita sambut dengan baik. Apalagi itu muncul dari mereka yang masih muda-muda dan mau berkecimpung di dunia ekonomi kreatif, pastinya tanpa gaji. Saya katakan tanpa gaji karena ini adalah sebuah gerakan independen walaupun diinisiasi secara berjenjang, ada DPP-nya ya. Nah, bagaimana itu dengan kalau kita melihat orang luar, wow, pengurusnya 60 ngapain aja gitu? Apakah di situ nanti ada kepentingan-kepentingan? Dan mohon maaf, ini mendekati saat-saat hajatan politik, orang bisa curiga macam-macam terkait ini. Bang Andi dan Bang Erpani boleh menjelaskan apa terkait ini? Jadi kalau kita melihat Bu, memang kita G-Crab ini hadir kembali dari kami kepengurusan. Yang penting bagi kami, saya juga pengalaman organisasi selama ini dari mahasiswa, saya pernah menjabat sekjen mahasiswa Kalsel di Jogja. Di situ memang betul-betul kita Girah, Bang Ervan juga alumni Jogja. Semangat kita bagaimana sih memunculkan Banua itu tidak hanya hari ini, tapi sudah jauh di seberang pulau ini pun sudah kita gaungkan. Bagaimana kita memunculkan Kalsel ini di kancah nasional. Nah jadi ketika kemarin kita mendapat mandat, ini juga salah satunya dengan circle pertemanan saya. Ayo kita dorong bagaimana G-Crab ini bisa hadir menjadi sebuah sesuatu yang mendatangkan kebermanfaatan. Nah di sini pun saya sebagai leader ini kenapa saya selalu coba memberikan kesempatan panggung ke teman-teman. Jadi ada beberapa mungkin kesempatan kita turun ke, jadi ada beberapa agenda kita selama ini yang turun ke publik. Itu ada G-Crab Goes to Campus, ada G-Crab to School, dan ke depan menjadi agenda ke depan kita kalau kita melihat dengan kultur masyarakat kita yang religi dengan banyaknya pondok pesantren, nanti mereka punya agenda G-Crab Goes to Pesantren. Apa yang di share ketika datang ke kampus, ke sekolah dan ke pesantren nanti? Jadi gini, satu kita melihat
semangat mereka bahwa ekonomi kreatif ini adalah masa depan ekonomi Indonesia. Yes. Kebetulan memang saya juga hari ini bergerak di salah satu juga bisnis saya di bidang ekonomi ekstraktif di pertambangan. Tapi kita melihat ke depan Banua kita ini tidak akan bertahan dengan kembali ke jasa, akan kembali. Nah, ini kalau kita melihat ekonomi kreatif ini, saya juga ada advertising yang bisnis saya dalamnya, bahwa ini kita bahas ke depan, ini ada peluang secara bisnis juga ke masyarakat, tapi kadang mereka tidak sadar bahwa ini memang karena kita melihat ekonomi kreatif ini berdasarkan ide, pikiran ini tak akan pernah habis. Nah, artinya sharing ide yang disampaikan. Ide kita sampaikan dan motivasi semangat mereka untuk mengembangkan bisnis dari ide ini. Baik, Bang Irvani selaku Ketua Bidang Hukum Advokasi di bidang-bidang kreatif yang akhirnya berkembang menjadi dari mulai industri rumahan sampai akhirnya industri yang cukup menengah ya. Itu sebetulnya apa hal yang menjadi keprihatinan dan harus dibantu oleh Gcraft itu apa? Baik, Gcraft sendiri alhamdulillah sudah sang ketua ya, di struktur organisasi itu ada kompetensi inti. Salah satunya adalah kekayaan intelektual. Dan alhamdulillah Gcraft sendiri sekarang salah satunya organisasi yang memiliki lisensi untuk mendampingi usaha mikro kecil menengah ini untuk dalam rangka fasilitasi hak kekayaan intelektual. Jadi sektor 17 sektor itu kita dampingi ya. Ada kuliner, mengangkat kuliner lokal ke nasional. Sudah ada Bu, sudah ada yang buka cabang di Jawa. Karena apa? Karena kita buka fasilitas pendampingan kekayaan intelektualnya, kita buka fasilitas untuk pendampingan kemitraan dan kerjasamanya, dan akses mereka kemudian berkembang sendiri Bu. Karena apa? Karena kekayaan intelektualnya sudah terlindungi ya. Nah itu satu Bu, itu untuk pelaku ekonomi kreatifnya langsung ya. Kemudian kolaborasi dengan pemerintah daerah ataupun stakeholder. Kita sudah hearing dengan DPRD provinsi bahwa peraturan daerah terkait dengan ekonomi kreatif dan juga hak kekayaan intelektual itu urgent. Baik. Nah, itu di daerah-daerah Bu, di kabupaten kota kita dukung seperti itu. Ini menjadi menarik karena memang rata-rata industri kreatif itu kalau yang rumahan tadi kita katakan itu biasanya mengalir begitu saja dan menjadi family business dan itu tadi ketika hakinya diperhatikan. Dan tidak hanya haki, PIRT dan lain-lainnya itu juga menjadi penting. Walaupun tadi saya agak tergelitik ketika mengatakan bahwa Gcraft adalah satu-satunya yang diberikan license. Kompetensinya Bu, jadi ada personal di Gcraft. Kebetulan saya sendiri. Oh, maksudnya personalnya, bukan Gcraft-nya. Iya, kemudian kan itu satu kesatuan Gcraft, jadi Gcraft membuka seperti itu Bu. Pendampingan. Karena kita tahu bahwa juga pemerintah juga cukup menggalakkan ini, hanya saja memang keaktifan dari pelakunya ini yang juga kadang-kadang lalai. Dalam 3 bulan yang sekarang berjalan, pastinya kan harus memilah kalau memetakan wilayah mana yang akan menjadi concern utama dan kedepannya itu kemana yang akan jadi pengembangan dari Gcraft. Kalau kita melihat hari ini, geliat ekonomi kreatif ini kita melihat ada di satu kota Banjarmasin yang hari ini terus tumbuh, terus berkembang. Kita melihat juga concern dari pemimpin daerah kota Banjarmasin juga. Jadi di Gcraft ini memang kita coba menangkap ada beberapa tokoh yang menjadi pembina kita. Salah satunya juga Pak Wali, kemudian ada mantan wakil wali kota Banjarbaru Pak Jaya. Terus ada beberapa tokoh juga yang memang hari ini kita lihat di publik memang concern di dunia ekonomi kreatif. Nah jadi memang kita melihat dari geliat pertumbuhan ini, kita coba concern di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Kita melihat Banjar Bakula ini dan itu juga menjadi concern utama kita. Nah ini ke depan kita sambil ke arah Banua 6, kita sudah sambil komunikasi ke teman-teman yang ada di sana karena kita melihat potensi ekonomi kreatif hal ini begitu banyak juga di hulu sungai yang perlu dikembangkan. Nah ini ke depan ini sudah ada beberapa yang pasca kami rapat kerja kemarin ini segera nanti kami akan bentuk DPC karena sudah ada beberapa teman-teman kita di kabupaten kota yang meminta untuk menjadi pengurus di masing-masing kabupaten kota. Baik.
sebuah gerakan atau organisasi atau himpunan itu pasti harus ada motor. Motornya as person otomatis ada leader, ada pengurus ya. Tapi juga kan kayaknya harus ada kayu bakar atau bensinnya juga. Ini bagaimana Gkrapps menjalankan organisasi ini? Apakah memang mendapat support dari, karena ini menjadi kemitraan pemerintah, kemitraan governance, apakah ada support dari sana atau betul-betul swamandiri untuk kondisinya? Jadi Gkrapps ini satu Bu, yang kita coba dorong tadi kan kolaborasi kreatif. Ya. Nah, ini satu memang kita swamandiri ya, karena kita memang betul-betul di luar di pemerintahan, tapi tetap kita bagaimanapun sebagai bagian dari pemerintahan kita tetap menjalin komunikasi. Nah, jadi teman-teman ini dengan berbagai macam potensi yang mereka miliki, sumber daya yang mereka miliki, nah disinilah jadi Gkrapps coba mendorong dengan kegiatan-kegiatan. Jadi kita barter kadang. Jadi ketika ada event, kawan teman-teman nih punya sumber daya apa nih? Mungkin seperti advertising yang bisa didorong ke mana, ke pelaku event. Nah ini barternya apa? Yang pernah berjalan selama ini apa akhirnya kita dengan barter advertising dapat stand. Nah ini kita dorong ke teman-teman pelaku Gkrapps. Jadi mereka low cost akhirnya. Nah jadi hal-hal semacam ini yang kita dorong dengan sumber daya kawan-kawan di dalam ini. Tapi kan namanya organisasi nggak bisa jalan tentatif begitu. Pastinya kan harus ada kas tetap lah begitulah kita katakan. Karena kalau tidak pasti agak sulit bergerak atau kalau misalkan hanya dibebankan kepada person pasti juga akan sangat berat. Ini bagaimana Anda sebagai leader memikirkan agar organisasi ini juga menjadi bisnis dalam arti bisa menghidupi dirinya sendiri. Memang kalau kita lihat case hari ini, ketika bagaimana orang tertarik sih dalam dunia organisasi ini, memang kita memberikan. Jadi Gkrapps ini ke depan tidak hanya kita bicara sosialnya, tapi juga ekonominya. Nah jadi kan ngajarin ekonomi nih, betul. Tapi kasnya kosong kan gimana? Dan istilahnya hari ini nggak mungkin kami hanya sekedar bicara teori dan teori ketika turun. Nah ini kita lagi susun, Bang Ervan selaku memang kompetensi bidang hukum, Gkrapps ke depan ada bikin company. Nah memang ke depan ini ada beberapa agenda besar kita. Ya tadi kita melihat bahwa pelaku Gkrapps ini kan perlu market. Nah kemarin kita salah satu yang kita ada audiensi dengan pihak bea cukai, ternyata di sana terbuka peluang besar sebenarnya untuk ruang kita untuk ekspor. Nah ke depan mungkin dengan kita memiliki company ini nanti kita dorong lah teman-teman. Company seperti apa yang dibayangkan yang bisa dijadikan tulang punggungnya Gkrapps? Jadi kita nanti concern terutama kalau kita melihat dengan potensi-potensi Gkrapps ini. Jadi company nanti akan bergerak dari sisi perdagangan Bu. Kita bicara ekspor impornya dan nanti juga kita mendorong itu jadi fasilitatornya para pelaku Gkrapps, dan juga nanti kita juga dorong ada coba buka paket pariwisata Bu nanti ke depan. Karena kita melihat juga dengan misi kami tradisional budaya itu tadi, kalau kita melihat Jogja, melihat Bali, akarnya kan budaya, tradisi dan budaya. Nah hari ini kita coba dorong ke sana, ke depan kita coba menampilkan culture tourism ya di sana, yang hari ini memang belum tergarap betul. Nah ini Gkrapps nanti akan punya paket di sini. Baik, dalam catatan saya teman-teman juga sudah melakukan kegiatan yang kaitannya dengan memperjuangkan culture kita ini seperti apa, kita akan kembali masih di Bincang Bisnis. Ekonomi kreatif adalah betul-betul ekonomi yang berbasis kreativitas, dan ini merupakan jasa yang insya Allah itu kedepannya akan menjadi penopang. Mungkin tidak besar secara penghasilan kalau dilihat dari hanya 1 titik 2 titik, tapi akan menjadi kuat ketika itu ditopang bersama. Salah satunya tadi pariwisata dan budaya. Nah ini menarik bahwa di Kalsel, kalau secara pengamatan Anda berdua itu, kalau kita bicara ekoturism atau culture tourism, itu yang paling menarik itu apa yang bisa ditonjolkan? Karena kayaknya kelemahannya adalah masalah
storytellingnya kepada orang untuk datang gitu. Betul. Nah ini jadi Gcraf ini ketika kemarin kita pelantikan di 23 Juli kemarin, kita coba mendorong itu dari sisi tradisi budayanya. Jadi sudah kita munculkan. Jadi ketika sebelum pelantikan kita di awal dengan diiringi sebelum kita masuk ruangan senoman hadrah, kemudian ketika masuk ke ruangan itu sudah disajikan kuntau, kemudian tari baksa kembang seperti yang memang lazimnya. Terus kita kemarin juga ada menampilkan madihin. Dilanjutkan setelah sesi pelantikan itu ada hiburan orkestra. Kemudian juga ini ada yang menarik nih baru. Jadi madihin beatbox. Nah, jadi madihin tapi beatbox ya. Beatbox. Nah, jadi kita ingin Gcraf ini memang kita berbicara tentang budaya ini memang sudah kita mengkampanyekan dari awal. Jadi ketika pelantikan pun kita sudah mengkampanyekan itu. Kita harapkan jadi kadang dalam sebuah seremoni kadang kita melihat hanya satu item kadang tari baksa atau tari-tari yang lain ditampilkan. Nah, justru di sini penting. Makanya kami mendorong dalam satu ekosistem ini ada beberapa tampilan budaya yang ditampilkan. Nah, harapan kita ini bisa menjadi percontohan di publik. Dan nantinya disinilah rezeki teman-teman para pelaku seniman, para pelaku dari sisi budaya ya. Kadang ini mereka dengan kondisi apalagi kayak COVID kemarin, kalau kita lihat mungkin hari ini ya istilahnya mereka tidak hanya artinya menunggu, tapi nanti ke depan lewat Gcraf nanti ada mereka akan kita buatkan panggung-panggung pertunjukan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi mereka tidak bingung lagi, tidak harus menunggu, tapi mereka sudah siap untuk tampil. Kalau kita lihat seperti di Bali, bagaimana standarnya gitu ya, sudah standar nasional. Iya, penasional. Ya itu kayak Bali kan tari kecak aja dijual sebagai sebuah komoditi. Nah ini bagaimana ke depan nanti orang tertarik orang akan tertarik akan nonton tarian kita. Baik. Ini menjadi menarik. Anda Bang Ervan adalah mengurusi masalah hak ini ya. Betul, Bu. Nah, ini lucunya begini. Ketika kita bicara culture Melayu. Melayu itu otomatis Sumatera, Kalimantan, itu kan satu link ya, bahkan sampai ke Malaysia. Thailand. Ketika sebuah daerah itu mengklaim sesuatu, bahkan didaftarkan secara haki, padahal itu merupakan sebuah rumpun budaya. Ini gimana? Contoh misalkan Japin, di Sumatera ada Japin, di kita ada Japin, di Malaysia juga ada, di Malaysia ada Japin. Nah, ini apakah yang seperti itu? Ini kan pasti akan jadi perbincangan ini ranahnya Gcraf ya. Apakah memang sebaiknya kita daftarkan hak intelektualnya atau kita biarkan berkembang sesuai dengan khasnya masing-masing, tapi namanya mungkin bisa sama. Itu gimana itu? Baik, Bu. Kebetulan saya pernah tinggal di Belanda, Bu. Dan juga pernah tinggal di Malaysia. Ya, jadi mirip-mirip lagi ya. Iya. Kenapa saya bilang ini Dokter Pagelaran itu, ini tarian apa nih? Ini tarian Japin katanya. Japin apa? Japin Malaysia. Japin. Saya bilang ini nih. Sekali bunyinya hampir sama gitu ya. Bu, sama sekali ya. Jadi memang ternyata kekayaan komunal itu juga ada di negara lain, Bu. Cuman memang kita harus mengklaim pertama kali, melindungi lah. Jadi tugas-tugas saya sebagai advokasi ya, Bu ya, adalah mendorong pemerintah daerah ini konsen, Bu. Konsennya bagaimana? Konsennya adalah ini kekayaan intelektual kita yang berharga, kekayaan komunal gitu. Jangan sampai diklaim oleh pihak lain. Kita dulu ngeklaim, kalau orang lain setelah itu kan. Tapi sebenarnya. Iya. Pihak lain di sini menurut pandangan Anda, apakah hanya berbatas negara atau berbatas wilayah? Ingat ya, Banjarmasin, Kalsel dengan Sumatera juga mungkin ada yang beririsan. Itu seperti apa? Memang jangan sampai kelahi di dalam ini. Betul. Memang di situ perlu concernnya pemerintah daerah, Bu. Sekali lagi kan kita nggak bisa Gcraf sendiri kan nggak bisa. Makanya kolaborasi besar juga dengan akademisi, Bu. Di situ perlu kita kajian besar, Bu. Kajian besar apa sih spesifiknya Japin di Kalimantan Selatan. Japin Sigam Kota Baru juga sudah ada berkembang sekali, Bu. Japin di Banu itu berbeda. Jadi dengan kolaborasi besar itu Japin Indonesia begini gitu ya, dengan turunannya masing-masing. Japin, ya betul, Bu. Jadi lebih spesifik dan lokal, dan itu memiliki ciri khas tersendiri. Itu nggak apa-apa, nggak akan mempersempit ruang gerak jadinya? Enggak, Bu, enggak. Jadi itu justru
Japin lokal dengan identitasnya sendiri memperkaya khazanah Japin. Oke. Japin Nusantara. Baik, ini menarik. Segala sesuatu yang sifatnya warisan budaya turun-temurun, satu sisi beberapa kali juga kita melihat proses pendampingan hukumnya akhirnya menjadi mentah karena tidak bisa dilengkapi. Sebetulnya segala sesuatu yang di luar tadi ya, kalau industri ekonomi mungkin lebih mudah ya klaimnya, kita cek ada nggak punya orang. Tapi kalau sudah budaya ini kan agak repot nih. Nah ini sebetulnya poin apa yang harus disiapkan agar kita bisa mengklaim sebuah culture atau sebuah hal yang sifatnya budaya. Luar biasa pertanyaan Ibu, ini juga jadi concernnya karena ini wilayah Gcraft ya. Wilayah Gcraft Bu, dan kompetensi inti salah satunya adalah kekayaan intelektual. Jadi kita sudah identifikasi kekayaan lokal Bu dari Gcraft. Karena kan sifatnya itu kan komunitas Bu. Contoh ketua kita ini ya sudah langsung, Bang katanya itu dibarikin. Barikin itu adalah sentra kebudayaan Banjar ya Bang ya. Nah jadi kita harus fokus di sana. Jadi mendeskripsi begitu. Mendeskripsi Bu. Jadi memang dari kabupaten kota itu nanti dia akan spesifik begitu loh Bu. Kemudian ada danau panggang dengan kearifan lokalnya, danau ya Bu ya. Danau yang kerbaunya itu kerbau rawa. Itu kita identifikasi. Ini harus diangkat, diadvokasi begitu loh Bu. Kemudian di Kota Baru dengan lautnya di Teluk Tambiang itu Mandar Bu. Mandar itu tarian. Mandar ini adalah suku sebenarnya, cuman dia sudah satu bagian dari Kalimantan Selatan. Di dalamnya ada apa? Ada tradisi laut sendiri Bu. Bajo juga begitu Bu. Bajo ternyata di Kalimantan Selatan, di Kota Baru salah satu yang terbesar di Indonesia Bu. Iya. Mohon maaf, menjadi menariknya adalah kalau kita telusuri, karena kalau kita klaim hakinya culture, yang harus kita ingat adalah dulu nenek moyang kita merasa Indonesia ini satu. Orang Kalimantan Selatan itu banyak di Sumatera. Dan ketika diturun-turun, tarian itu ternyata hasil kolaborasi posisi akulturasi ini gitu loh. Betul. Nah termasuk adalah Bajo di Kota Tanah Baru. Laut, Kota Baru. Itu memang banyak teman-teman atau sahabat-sahabat kita dari Sulawesi, dari Bajo, dari Bugis, dari Buton dan lain sebagainya. Nah ketika ini diklaim menjadi sebuah wilayah titik sementara leluhurnya pun ada di tempat lain, ini gimana ini? Secara budaya ini agak repot. Tapi harus dipikirkan loh lagi Gcraft ya. Betul Bu. Makanya kita perlu kolaborasi besar Bu, dan juga perlu media untuk mengangkat ini. Kita kayaknya harus bikin diskusi besar. Jadi kita siap bantu mediasi. Betul. Jadi kemarin pemerintah daerah juga Bu. Kemarin kita sempat juga ada audiensi dengan Kanwil Kemenkumham Council. Karena berkaitan itu tadi, salah satu memang menjadi concern Gcraft ini haki. Nah kalau kita lihat kemarin dari event apresiasi kreasi Indonesia di Duta Mall Banjarmasin oleh Kemenparekraf, itu mereka yang masuk dalam finalis itu produk-produk mereka salah satunya yang sudah memiliki haki. Ada itu. Ada itu. Nah makanya kenapa? Tapi itu produk ya. Itu produk Okay. industri. Nah, makanya kita coba dorong concern ke sana. Makanya ke depan kita Gcraft tidak hanya kita bicara melulu istilahnya pro dan promo, tapi juga nanti kita akan bermain di wilayah isu. Nah ini kenapa dari isu termasuk culture ini ya. Culture ini. Nah kita hari ini melihat banyak kenapa juga kemarin akhirnya kita audiensi juga dengan Komisi 2 DPRD Kalsel. Kita coba mendorong Pemda Gcraft karena penting hari ini payung hukum yang melindungi teman-teman pelaku Gcraft ini belum ada. Nah kemarin ternyata itu dibahas dan mereka masih minim informasi. Jadi ketika kita masuk, ternyata Gcraft ini sangat luas ya. Ada 17 subsektor ini. Nah jadi rekomendasi kita ini sangat berharga bagi mereka. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kabupaten 13 kabupaten kota ini sudah ada payung hukum tersendiri masing-masing. Dan ini menjadi catatan juga, kain khas kita Sasirangan itu sebetulnya kalau kita runut ini tekniknya adalah tidai, dan itu semua orang mengklaim. Jadi ada tritip di Jogja, ada jumputan di Palembang ya, di Sumatera Selatan, ada, ini semua mengatakan itu adalah punya kita. Nah ini pendampingan hakinya yang harus hati-hati. Dan kalau kita tahu bahwa kalau kita flashback kerajaan yang ada di sini itu juga akulturasi karena ujungnya itu juga dari Jawa. Nah ini sesuatu yang menarik menjadi PR-nya teman-teman Gcraft, dan pastinya kita akan support segala sesuatu yang menggali cagar budaya kita. Kita masih akan ngobrol dengan teman-teman dari Gcraft sesaat lagi.
Pemirsa, masih di Bincang Bisnis, kita masih beradu argumen. Ini kok jadi beradu argumen, tapi ini menjadi menarik, menjadi diskusi yang hangat bahwa ada banyak PR besar loh untuk teman-teman di Gcrafts ketika Anda mentasbihkan dedikasi menjadi pengurus Gcraft yang katanya nggak ada anggaran itu gitu. Ini PR-nya banyak karena orang tidak melihat itu, tapi akan melihat logo yang Anda pakai dan komitmen itu. Nah, kita melihat bahwa ada selain yang sifatnya industri produksi tadi barang-barang ekonomi kreatif yang dilakukan oleh teman-teman UKM, itu juga ternyata ada hal besar yang harus juga kita perhatikan, termasuk di dalamnya adalah yang culture ekowisatanya, culture wisatanya, lalu sekarang tuh juga ada green, itu semua masuk ya di dalam itu. Dan klaim ini menjadi penting. Tadi kita bicara soal sejarah. Kalau kita datang berwisata ke Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, itu biasanya kita sangat senang untuk berkunjung ke situs-situs budayanya, ya kan, berfoto berpakaian kerajaannya. Di kita juga ada, tapi tidak terlalu gaungnya kurang gitu kan, bahwa ada situs budayanya. Ternyata di sini memang ada kerajaannya, walaupun mungkin kalau kita runut ke belakang ada. Nah, kira-kira selain tadi yang industri-industri kecil, pendampingan dan lain sebagainya, kaitannya dengan budaya, apa yang ingin dilakukan agar pariwisata di kita tadi ditemukan ada di Mandar ini, mungkin ada orang-orang nanti dari sana pengen ke sana kayak kita jalan ke Tambilahan gitu lah, ketemu dengan saudara-saudara kita di sana. Nah, apa yang dipetakan oleh teman-teman Gcrafts? Jadi kalau kita melihat potensi wisata kita dari segi culture ini, jadi memang hari ini kita melihat itu tadi terkait kesejarahan kita, memang kita sangat minim kalau kita bicara referensi sejarah. Nah, kita bicara referensi ini akhirnya ketika mengunjungi aset-aset budaya yang ada kesejarahannya, ini kadang kita kalau orang hari ini mungkin storytellingnya Bu ya, yang kurang. Nah, jadi hari ini kita mendorong di Gcraft ini nanti berkolaborasi nanti dengan berbagai pihak, salah satu akademisi dan harus pemerintah paling dan pemerintah juga nanti. Jadi di Gcraft ini nanti kita dorong teman-teman ini ada namanya, kita memunculkan sekolah talent. Sekolah talent ini nanti kita harapkan dan selain ini juga kita beberapa kemarin ada beberapa kesempatan kita komunikasi dengan teman-teman istilahnya Nananggaluh. Kalau di hulu sungai ada Utuh Aluh juga. Nah, ini mereka ini punya basic istilahnya promosi sebenarnya kan, baik itu budaya ataupun kesejarahan. Nah, tapi mereka ini kadang yang masih minim dibekali. Nah, jadi kita harapkan nanti ke depan kita melihat jadi bicara guide ya. Iya, kita bicara tour guide-nya. Jadi kita dari sisi sana ini penting. Nah, di sini nanti kita merangkul karena di Gcraft juga ada salah satu subsektornya itu ada fotografi, ada videografi. Ini penting kampanye nanti kan kita melibatkan teman-teman para pelaku foto dan video ini. Nah, kita harapkan ini nanti akan menyebar, akan menguatkan bagaimana sisi kesejarahan sebuah tempat. Nah, ini yang penting. Hari ini kan kita belum gencar kampanye dari sisi itu. Nah, kenapa akhirnya Gcraft kita bicara digitalisasinya. Di sini nanti akan connect dengan misi kami. Baik, menjadi menarik ketika tadi Anda menyentuh bahwa ada satu subsektornya adalah video, TV, film. Ya. Ini lagi rame nih kita. Hampir beberapa daerah bikin film. Provinsi bikin film sejarah, ya kan? Banjarmasin bikin film dengan basic adalah sungai, ya kan? Walaupun bukan sejarah, adalah dianggap promosi pariwisata. Ternyata Kabupaten Tanah Laut juga bikin film, ya kan? Bikin film, dan rasanya ketika kita tengok hampir semuanya tidak ada menggunakan sumber daya lokal ya, karena mungkin belum. Kita tidak bisa memaksakan segala sesuatunya. Apa dalam pandangan Anda terkait ini? Ini kan menjadi PR nih. Gitu loh. Walaupun mungkin belum dapat yang besarnya, paling nggak sub-subnya mungkin dapat gitu lah teman-teman di sini. Apakah pernah diintip terkait ini? Nah, jadi memang kita melihat kita bicara
Gcrap ini juga mungkin ada keistimewaan sendiri organisasi ini. Kalau di pusat itu ada badan otonom yang isinya selebritis. Oke. Nah, wakil ketua itu Prilly Latuconsina salah satunya, terus ada Ariel Peter Pan, Ariel Noah ya sekarang ya. Ariel Noah, terus ada beberapa Ipan Seventeen, terus Peggy Ardiansa dan lain-lainnya. Nah, kalau kita di daerah, kita merangkul teman-teman selebgram. Nah, ke depan ini bagaimana sih ke depan talent lokal ini nanti mungkin bisa kolaborasi, mereka tandem dengan teman-teman nasional. Oke. Nah, ini coba mengangkat akhirnya ke depan ya, coba secara ya apa istilahnya rating mereka lah. Pemerintah nanti kalau ke depan ada hajatan-hajatan lewat film dan yang lainnya, mereka tidak perlu lagi istilahnya harus mencari talent di Artinya luar. lokalnya sudah siap. Ya, lokal udah siap. Kalau industrinya, kalau teman-teman yang bergerak di industrinya seperti mungkin ya mereka yang di balik kamera dan lain sebagainya, teman-teman sutradara kan sebetulnya sudah cukup banyak di sini yang mulai memunculkan film-film pendek itu. Seperti apa menurut pandangan Anda? Nah, ini kan kalau kita lihat ini kita sambil komunikasi masih dengan teman-teman yang dari 17 subsektornya itu ada memang betul-betul concern ke sana. Ya tadi si Ibu bilang kita bicara teman-teman di balik layar ini kadang yang terlupakan ini. Banyak padahal mereka yang berperan penting dalam proses tersebut. Nah, jadi kita ke depan itu Gcrap itu melihat potensi kita coba mendorong ada sisi digitalisasi. Jadi ada sekolah talent itu nanti connect dengan sekolah digital. Kami coba akan mendorong itu program Gcrap. Sharingnya di situ. Sharingnya di sana nanti. Dan itu boleh mengambil narasumber dari Gcrap nasional. Iya, Gcrap nasional. Nah, makanya harapan kita ada punya apa ya istilahnya networking di pusat ini, teman-teman yang memang hari ini secara kompeten di publik ini memang ya hari ini menjadi apa istilahnya role modelnya. Coba kita dorong karena gini, kayak seperti pelantikan kemarin, kami ini namanya mereka itu juga bagian dari pengurus Gcrap. Kalau kita dalam sebuah event kan ada yang namanya rider, macam-macam permintaan itu. Nah, tapi apalagi dia posisi artis ya. Artis. Nah, tapi mereka sebagai pengurus ya istilahnya kami low cost. Ya bahasanya istilahnya mohon maaf mungkin ya datang sebagai pengurus. Ya, pengurus cukup tiket dan hotel udah udah cukup gitu loh. Itu aja bikin garuk kepala pengurus. Jadi tapi itu lumayan low cost kan dibanding kita harus melihat dia sebagai selebnya. Tapi bagi mereka juga kan ini bagian dari sama seperti kita di daerah adanya ini spirit kita bersama bahwa Gcrap-nya harus digaungkan ke seluruh pelosok Indonesia. Baik, di akhir obrolan kita tahu 3 bulan itu baru seumur jagung, ya kan? Kita tidak bisa juga menutup terlalu banyak, tetapi pastinya ketika tadi kita tengok jajaran pengurusnya adalah mereka yang profesional di bidangnya, pastinya kita berharap bahwa ada planning yang jelas untuk paling tidak di 2023 apa yang akan dilakukan, peran besar dari Gcrap. Baik, di akhir obrolan kita, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Banua dan juga Indonesia, karena sekarang Duta TV pun bisa disaksikan di semua kanal. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait keberadaan Gcrap dan bagaimana Anda menginginkan masyarakat juga saling support dengan keberadaan Gcrap? Jadi ketika pelantikan kemarin memang kita ada dua misi besar ke depan untuk Gcrap Kalsel, dan memang ketika kami pelantikan kemarin kita tidak berharap dari pelantikan ke pelantikan, artinya tidak ada yang dikerjakan ini. Nah, namanya juga kita gerakan, kita terus bergerak, berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi memang anak muda hari ini kita mendorong harus sudah diminimumkan lah kompetisi. Kita dorong kolaborasi. Nah, jadi kita harapkan Gcrap sendiri ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman anak muda. Kenapa kita memilih sekretariat Gcrap ini di Banjarmasin Tapadulu, Kota Lama? Karena itu kan karena itu circle-nya anak muda kan di sana, dan harapan kami juga ke depan fungsi sekretariat ini tidak hanya sekedar kalau kita bicara hari ini alamat surat, tapi juga ke depan sekarang suratnya bisa pakai email. Iya, istilahnya hanya menjadi nama kan tapi ke depan itu nanti akan berfungsi salah satunya
seperti Bang Ervan ini layanan haki, konsultasi haki di sana. Jadi kreatif hub-nya lah di kreatif sana hub-nya di sana. Nanti ada di sana juga kawan-kawan selebgram school yang akan kita dorong. Jadi nanti bagaimana sih sekretariat kami ini akan berfungsi betul dari program-program Gcraft ke depan. Nah, jadi 2 agenda besar kami ini, satu harapan kita ke depan itu tadi Gcraft akan menjadi saluran marketing dari produk-produk Gcraft. Nah, kami melihat dari sisi event. Ke depan kami akan insya Allah mudah-mudahan dan mohon doanya nih bagi masyarakat Kalsel, kami akan mendorong Gcraft mengadakan event secara internasional. Nah, dari sisi budaya nanti ke depan nanti akan kita launching lah event ini. Harapan kita karena daerah kita sudah siap. Kalau kita bicara ke MTQ kemarin kan nasional sudah biasa. Nah, tapi yang internasional kan belum ada. Nah, harapan ini ke depan nanti dengan ada event ini skala internasional ini betul-betul bagaimana sih daerah kita ini bisa terbuka berpromosi secara luas, tidak hanya di nasional tapi internasional. Baik. Nah, terus yang agenda kedua kita ke depan kita coba mendorong ya ini mumpung ya kita Gcraft ini ketua dewan pembinanya Mas Menteri langsung. Harapan kita ke depan Kalsel ini menjadi salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Nah, kita lihat bahwa potensinya ini ada. Kalau kita melihat Geopark Meratus ini sebenarnya bisa kita jual sebagai salah satu destinasi yang unik, menarik. Karena apa? Kalau ini sukses sebagai destinasi super prioritas Indonesia, tentunya apa? Event-event nasional itu akan hadir, akan datang. Nah, disinilah kesempatan masyarakat, pelaku-pelaku ekonomi, terutama pelaku Gcraft akan muncul. Nah, jadi harapan kami besar ke depan, makanya ini misi besar kami ini untuk Banua tidak mungkin kami bisa jalankan sendiri. Baik. Jadi bergandengan tangan, kolaborasi menjadi kata kunci dan tidak boleh sendiri pastinya. Karena Gcraft juga tidak punya kekuatan sebagai penentu keputusan. Pastinya harus dengan governance yang ada di sini. Inilah adalah sebuah gerakan dari kita untuk kita pastinya. Walaupun secara struktur memang terstruktur sampai nasional. Kita doakan bahwa teman-teman anak muda yang mau menyisihkan waktu, pikiran, hati dan juga konsentrasinya untuk Banua bisa memberikan yang terbaik dan juga pastinya mendapat respon yang terbaik. Selamat untuk Gcraft DPW ya, DPW Kalsel untuk seluruh pengurusnya. Mudah-mudahan nanti kita akan lihat lagi, dapat berbincang lagi terkait perkembangan apa yang dilakukan secara rencana-rencana tadi. Terima kasih Bang Andi, Bang Ervani, selamat malam. Selamat malam. Baik, pemirsa Duta TV, demikian Bincang Bisnis. Kita akan jumpa dalam Bincang Bisnis berikutnya. Saya Diana Rosianti, selamat malam.